Halo Ce, apa kabar? Hari ini aku mau cerita tentang Travis Simpanse. Aku mau minta maaf dulu kalau misalnya nanti ada penyebutan nama dan tempat yang salah. Karena ini mulut, bukan mulut orang Inggris dan bodoh. Jadi ya maaf ya Ce. Jadi simpanse itu kera besar yang terancam punah dan dilindungi secara internasional. Jadi gini, ada pasangan suami istri, dia itu jutawan Ce. Namanya Sandra Herold atau Sandy, suaminya Jerome Herold atau Jerry. Jadi kita sebut nama panggilannya aja ya. Sandy ini punya anak namanya Susan. Dipanggilnya Su. Tapi bukan anak dari Jerry tapi dari pernikahan sebelumnya. Jerry ini walaupun ayah tirinya Su ya, dia sangat menyayangi Su. Jadi mereka ini jadi keluarga yang harmonis Selain jutawan, sukses di bidang reparasi mobil, mereka juga hobinya sama, Suka sama rodeo. Rodeo ini olahraga kompetitif dan pertunjukan hiburan yang berasal dari keterampilan kerja koboi. Jadi berurusan dengan betul kuda. Mereka tuh punya kuda, Mereka ini sekeluarga suka pergi ke sana ke sini untuk mengikuti rodeo. Pernah di satu acara rodeo gitu, eh mereka ini ketemu sama Carla Nesh, andai sama kita namanya. Bertemu sama Carla Nesh. Carla Nesh ini waktu itu usianya masih 18 tahun. Dan sama-sama suka rodeo, kenalan, ngobrol, dan akhirnya Sandy ini merasa cocok dan klop sama Carla. Jadi bestie lah mereka. Pernah juga saat di acara rodeo juga, Sandy sama Carla ini masih bareng. Dia lihat ada simpanse yang didandani seperti koboi naik kuda, menghibur orang-orang yang ada di situ. Carla tertarik sama simpanse itu. Setelah dia turun beres acaranya, Sandy sama Carla ini nyamperin simpanse itu. Ngasih ini jelly beruang, gummy bear, dikasih lah. Terus habis gitu disambut baik sama simpansenya, diambil, dimakan gitu kan, berinteraksi gitu. Terus Sandy merasa kayaknya aku mau deh memelihara simpanse. Dari situ asal muasalnya teh. Lanjut lagi kan simpanse ini menunjukkan pertunjukannya gitu. Terus di tengah-tengah pertunjukan ini simpansenya lihat ke arah Sandy sama Carla. Dia turun dari kuda, lari, nyamperin Sandy terus meluk. Tambah cinta lagi dia sama simpanse. Mereka berdua cari informasi tentang simpanse, cari ke sana, cari ke sini. Akhirnya di tahun 1995, Sandy dapat informasi ada suaka buat simpanse. Tempatnya itu di Festus, Missouri. Sandy kan dari Stanford, jadi dia harus ke Missouri dulu buat ke suakanya. OTW dia teh sama suaminya karena suaminya juga mendukung kemauannya Sandy kan. Setelah nyampe ketemu sama pengurusnya kan. Pengurusnya namanya Connie Casey. Connie bilang kalau misalnya Sandy mau beli simpanse, jangan dari pasar gelap. Terus Connie juga bilang ke Sandy kalau misalnya mau simpanse, tunggu karena aku juga beli simpanse hasil dari perburuan di hutan Afrika tahun 70-an, namanya Koko, jantan dia. Dia mau kawinin sama simpanse yang pensiun di kebun binatang namanya Suzy. Jadi nanti kalau misalnya anaknya udah lahir, kamu mau nanti aku kabarin kamu gitu katanya. Sandy setuju untuk nunggu itu, Di Oktober 1995 juga, Connie langsung ngabarin Sandy, ternyata anaknya udah lahir. Sandy, ini anaknya udah lahir. Apakah kamu mau lihatnya? Kata aku ini Maya, tapi ya kira-kira gitulah. Sandy seneng kan dengan berita itu. Sandy sama Jerry langsung ke sana ke Missouri buat nemuin anak yang baru. Setelah datang, dia lihat bayinya lucu sekali. Tapi ternyata cara misahin induk sama anak simpanse ini nggak gampang. Salah satu caranya tuh dibius. Jadi Suzy ini dibius dan anaknya dipisahin dari Suzy. Langsung dipeluk sama Sandy kan nempel langsung lah di situ Sandy jatuh cinta sama simpanse ini. Usianya baru 3 hari. Setujulah Sandy membeli simpanse ini dengan harga $50.000.
Dibawa pulang ke Stanford, langsung dikasih nama. Namanya Travis, dia jantan, dikenalin sama Su, main bareng sama Su. Travis ini dianggap anak sendiri. Bahkan rumahnya aja ya, kan rumahnya besar ya, setengah rumahnya itu disiapin untuk Travis, Tapi Travis ini nyaman banget gitu ya kalau misalnya tidurnya bertiga sama Jerry sama Sandy. Dan mereka juga berendam bertiga, Jadi udah kayak anak banget lah. Tapi kan semakin besar umurnya Travis, Travis juga badannya besar dan butuh aktivitas layaknya si Panse kan, kayak manjat-manjat, bergelayutan gitu, Sandy itu mengorbankan setengah rumahnya buat Travis itu punya kamar sendiri jadi tenang gitu. Jadi dia tuh walaupun di dalam rumah tapi dia masih bisa manjat-manjat, masih bisa ke sana ke sini, keliling ke rumah gitu, karena rumahnya besar banget. Travis ini benar-benar diajari kayak manusia. Dia diajarin makan di atas meja, diajarin nyetir mobil potong rumput. Gitu-gitu, jadi benar-benar kayak ya layaknya manusia aja gitu, layaknya anaknya Sandy aja. Nah, di tempat kerjanya ini ada tempat khusus buat Travis dan Travis suka nemenin mereka kerja, Jadi Travis tahu cara duduk di belakang yang baik itu gimana, tahu cara pakai sabuk pengaman itu gimana, tahu cara buka pintu mobil dari dalam itu gimana, tahu, Bahkan Travis ini jadi teman mainnya anaknya Su, namanya Tyler. Perdampingan mereka teh, seumuran, gak beda jauh umurnya. Pernah ya suatu hari di malam itu Travisnya diajak sama Sandy sama Jerry buat ke toko. Nah, dia naik mobil kan, waktu di perjalanan ada orang yang lempar botol kaleng kosong ke arah mobilnya Sandy. Karena di kaca belakangnya itu ada Travis. Travis langsung lihat gini orangnya. Dia celingak-celinguk, dia buka pintu mobil. Ya dia buka dulu kan sabuknya, dia buka pintu mobil. Dia keluar, dia liatin sekeliling gini, terus dia guling-guling, sampai menyebabkan kemacetan. Orang-orang di situ pada nelpon polisi. Halo polisi, ini Travis di jalan begini-begini. Kenapa orang-orang tahu? Jadi Travis ini simpanse yang terkenal di wilayahnya, di sana teh. Dikenal ramah, baik, terus bisa membantu pekerjaan manusia. Bahkan Travis ini pernah jadi bintang iklan, saking baiknya. Banyak orang yang mau minta foto, banyak orang yang mau salaman sama Travis gitu, Jadi polisi menganggap bahwa itu mah Travis mah gabut aja di mobil, jadi dia keluar. Nanti juga dia ini sendiri kok, baik sendiri, reda sendiri. Kejadian itu 2 jam. Sandy bujuk Travis ya, udah dibujuk pakai ini itu, dia nggak luluhnya setelah 2 jam, setelah dia capek mungkin ya, dia baru mau balik ke situ, ke mobil. Suatu hari anaknya Sandy ini tadi meninggal dunia, kan sedih ya, ibu kehilangan anak, sedih. Di saat sedih itu Travis, yang nyembuhin lukanya Sandy. Semakinlah dia disayang, semakinlah dia menjadi anak utama di situ, Tapi atas kejadian yang kemarin, Sandy ini dapat teguran sama Departemen Perlindungan Lingkungan karena Sandy udah melanggar undang-undang. Tapi saat itu juga Travis nggak diambil, cuma dikasih tahu aja kalau kamu melanggar. Jadi ya udahlah, nggak usah keluar rumah lagi gitu. Travis udah diam di rumah aja. Terus ada juga petugasnya yang bilang ke Sandy gitu, yang ngasih tahu kalau Travis ini simpanse jantan yang semakin lama semakin besar. Semakin lama dia akan birahi, dan ketika jantan itu birahi, simpanse jantan birahi, itu kekuatannya akan jauh berkali-kali lipat dari tenaga kamu gitu. Jadi kalau bisa mah ya udahlah dikesuakain aja gitu. Tapi Sandy yang saat itu cuma dengar-dengar, tapi nggak dimasukin telinga gitu, cuma dengar-dengar doang karena dia juga nggak ada kepikiran buat nyimpen Travis ke suaka kan. Semenjak dihukum teh, Travis ini jadi simpanse yang murung, nggak kayak biasanya, nggak ceria gitu, nggak, dia jadi pendiam gitu. Ditambah lagi nggak lama kemudian Jerry sakit kanker, kanker perut. Jadi kan dirawat tuh, jadi semakin Sandy-nya juga bolak-balik gitu loh, rumah sakit rumah gitu kan. Jadi semakin Travis ini nggak ada teman di rumahnya. Terus waktu Jerry sakit, Jerry pernah bilang ke Sandy kalau misalnya Travis ini kan semakin lama semakin besar, kamu nggak akan kuat juga, jadi ya lebih baik simpan aja ke suaka gitu. Terus dari perkataan suaminya itu, Sandy pernah berpikir kayak ya kayaknya iya deh, aku nggak akan sanggup, mau dikasih aja deh ke suaka. Dia udah nulis surat, Tapi kalau diingat lagi cuma Travis satu-satunya yang dia punya,
Gak jadi, ce, kertasnya ditilap lagi, disimpan, dan gak pernah dikirim kemanapun, ce. 12 April 2004, Jerry meninggal. Dan yang ada di sebelahnya Sandy buat ngelap tangisannya, buat mengobati luka hatinya, Travis, ce. Di momen itu juga, Sandy ketemu sama teman lamanya tadi, Carla. Sebenarnya Carla itu sering nengokin Sandy, cuy, sering ke rumahnya. Cuma kan nggak yang setiap hari gitu banget, enggak. Tapi dia pernah ke rumahnya, dia juga pernah bertegur sapa sama Travis. Ya, Travis ini mencium aroma Carla nggak asing gitu. Sandy nawarin buat Carl, kayaknya kamu tinggal aja deh di rumah aku, mau nggak? Aku juga ada tempat kerja kok, reparasi mobil. Kamu bisa bantu aku buat kerja di sana gitu. Dan Carla menyetujui. Jadi yang bantu merawat Travis ini Carla, ce. 4 tahun kemudian, Travis ini udah 14 tahun dirawat sama Sandy. Simpanse yang besar, yang obesitas, yang gemuk. Kenapa? Karena kan udah jarang keluar, terus Sandy-nya juga sibuk. Jadi Travis ini suka dikasih makanan-makanan instan, dikasih cemilan-cemilan, dan jarang kegiatan gitu. Jadi dia tuh tumbuh jadi simpanse yang besar dan obesitas, ce. 16 Februari 2009, Sandy ini mau pergi. Tapi saat itu Travis tantrum, ce. Kayak bosen gitu di rumah, kayak nggak nyaman gitu di rumah. Jadi dia tuh suka lari keluar, masuk, terus di halaman gitu dia lari-lari gitu. Seolah-olah dia pengen ikut kemana Sandy pergi. Tapi kan ada aturan tadi kalau Travis udah nggak boleh keluar lagi kan. Jadi Sandy tuh bilang kayak nggak bisa ikut kamu gitu. Udah masuk kandang aja. Dan Travis teh nggak denger, ce. Biasanya kan urutnya kalau misalnya disuruh ke kandang gitu, ini mah nggak mau, ce. Terus Sandy itu berpikir, kayaknya kalau dikasih obat penenang akan tenang deh. Diseduhlah obat penenang itu di minuman, dikasihin minum ke Travis. Bukannya tenang, Travis ini malah diam sebentar. Terus dia masuk ke dalam buat ngambil kunci mobil. Dia lari lagi keluar, dia gedor-gedor kunci mobil ke kaca. Sandy udah bingung kan, ini harus gimana lagi. Dia minta tolong bantuan ke Carla. Carla saat itu lagi kerja. Ngelepon Carla, tolong gitu, ini Travis kenapa gitu kan. Carlanya datang. Setelah Carla datang, Travis itu masih bolak-balik di situ kan, lalu lalang di luar. Dia langsung masuk ke dalam, dia cari boneka Elmo kesayangannya Travis. Setelah dapat, dia keluar lagi. Dia nempelin bonekanya gini-gini gitu ya, dengan tujuan mengalihkan pandangannya, dan ya mau buat masuk lagi ke kamarnya gitu. Tapi kamu tahu apa? Travis lihat boneka Elmo-nya lagi digoyang-goyang di muka. Dia lari langsung nyerang Carla saat itu juga. Carla yang masih ada tenaga kan menghalangi pakai tangan gitu kan. Tanpa ada ampun dia cabik-cabik itu Carla. Udah dipanggil sama Sandy berkali-kali, gak denger. Sandy yang panik itu ngambil sekop, dia pukul sekuat tenaga 4 kali. Tung 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 tung. Gak terasa apapun, ce. Terus Sandy masuk ke kamar, ngambil pisau, dia lari lagi keluar, dia tusuk 3 kali. Travis cuma lihat Sandy, habis itu ngamuk lagi. Akhirnya Sandy masuk mobil, tutup pintu, dia kunci pintunya, dia nelpon polisi. Stand for 911, where's your emergency? Oh, this is Sandy. 241 Rock Crimin Road. What's the Send the problem? police. Send the police. What's the problem there? The chimp killed my friend. He's killing my friend. Who's killing your friend? My chimpanzee. Oh, your chimpanzee is killing your friend. He ripped her apart. Hurry up. With a gun. Is the monkey still by your friend, or can you get close to your friend? He's eating her. Please. The monkey God, eating oh, her. please. Okay, I need you to calm down for me. I know it's hard, okay? I know it's hard. But they're going as fast as they can your way, okay? Oh, my God. Please, hurry. Polisi saat itu nggak percaya, ce. Setelah nelpon polisi datang dan lihat keadaannya. Travis langsung lihat mobil, langsung ninggalin Carla, dia keliling rumah.
Terus dia lihat juga mobil polisi, dia samperin polisi dan kebetulan juga saat itu pintunya nggak dikunci. Dia bisa buka pintu mobil, di dalamnya tuh ada polisi namanya Frank. Terus Frank yang hampir aja jadi korban selanjutnya, dia langsung ngeluarin pistol, tanpa meleset. Tapi Travis lagi-lagi nggak tumbang. Dia lari ke kamarnya, dia tidur, dia pingsan, akhirnya dia meninggal. Mati lah Travis. Polisi yang lihat kondisinya Carla bilang kayak ini mah kayaknya udah lewat. Dengan muka yang ya kasihannya sobek, lepas ini lepas tangan rusak itu kayak ya. Tapi di saat semua udah menyerah, Carla menggerakkan tubuhnya, dia ngasih tahu kalau dia masih hidup. Polisi yang lihat pergerakan itu langsung bawa Carla ke rumah sakit. Saat itu juga langsung dioperasi. Operasi berlangsung selama 7 jam dan alhamdulillah selamat, Ce. A chimp attack back in February ripped off part of a woman's face, and on today's Oprah Winfrey Show, Charla Nash revealed some of the damage. You could take the head off. Oh, the hat comes off. Yep. Okay. All right. So the veil is lifted. You know, many people around the world want to get a picture of you. Kejadian ini menggemparkan dunia kan, menggemparkan di Stanford karena ya seekor simpanse yang dikenal baik, yang dikenal ramah gitu kan, bahkan yang dikenal itu udah sama banget kayak manusia, tapi dia bisa menyerang orang di dekatnya dengan brutal, Ce. Ternyata ya ini bukan kejadian pertama, tapi di tahun 1996 Travis ini pernah agresif, Ce, ke tetangganya namanya Leslie. Leslie ini dulu pengen jabatan tangan gitu ya sama Travis. Terus kata Sandy, iya sok silakan gitu. Tapi waktu dia mau jabat tangan gitu, ditarik tangannya, digigit. Terus Leslie lapor ke polisi, tapi kata Leslie ya polisinya tidak menggubris. Tapi setelah ini viral, tapi polisi bilang kalau dia nggak pernah tuh nerima laporan dari Leslie gitu, Ce. Atas kejadian ini Carla nuntut Sandy itu sebesar 50 juta dolar, tapi di persidangannya akhirnya titik tengahnya itu disetujui dengan 4 juta dolar. Ya begitu, atas kejadian ini Sandy sering banget telepon teman-temannya buat nemenin dia, dengerin dia cerita gitu, dan dia sering nangis-nangis karena ya kejadian ini. Semoga ya tidak ada kejadian Travis lainnya, karena kalau bisa nih nggak usah aja lah. Tapi ya namanya orang kaya ya bisa dengan ya begitu. Maaf ya Ce kalau aku ada salah atau misalnya ada kurang, boleh tulis di kolom komentar. Terus juga kalau misalnya kamu mau aku ceritain tentang sesuatu, boleh lah nanti aku ceritain ya. Terima kasih.